Selamat siang teman-teman, semoga kabar kita baik hari ini. Kita akan memulai refleksi akhir pekan kita yang kita lihat sendiri temanya adalah persahabatan sebagai laku kebajikan. Untuk memulai refleksi kita, saya mengundang teman-teman untuk kita bernyanyi bersama. Lagu, mungkin kita semua tahu ya lagu ini ya. Ya, mari kita dengan bersukacita bernyanyi bersama lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu kepada kami, karena pada kesempatan siang hari ini kami sama-sama dapat berkumpul di ruang virtual ini untuk memuji nama-Mu. Ya Allah, pada siang hari ini kami mulai refleksi akhir pekan ini, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Allah. Berkatilah masing-masing kami agar kami dapat mengaplikasikan hasil refleksi hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya dalam hidup relasi dan persahabatan kami di STFT Jakarta. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Allah, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih sahabat semua. Kita akan memasuki refleksi kita, dan untuk itu saya akan membacakan satu bagian dari kitab suci kita yang diambil dari Ibrani pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Tetapi saya ingin meminta salah satu mahasiswa untuk membacakan dalam bahasa Yunaninya. Jika sudah ada, silakan. Sudah ada Pak, silakan Reza. Baik, saya buka dulu. Ibrani pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Ya. Philadelphia menetotes philodenias, me philantanes te, diatautes gar elatontines, devisantes angelus. Ya, terima kasih. Dalam terjemahan LAI dikatakan begini. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Sahabat semua, di masa pandemi yang berkepanjangan ini, tim peribadahan kampus STFT Jakarta ingin mengusulkan dipakainya tradisi Virtus
sebagai tema-tema penuntun hidup spiritual kita selama 1 semester atau mungkin seperti yang dijelaskan oleh Ibu Esther tadi 2 semester ke depan. Virtue atau keutamaan atau kebajikan adalah tradisi yang mengakar kuat di dalam kitab suci kita, sekaligus telah dipercakapkan sejak sangat lama oleh para filsuf, khususnya Aristoteles dan mazhab yang mengikutinya sesudah dia. Para teolog menggali tema virtue ini, misalnya Thomas Aquinas, dan juga di masa modern ini oleh tradisi-tradisi komunitarian seperti Stanley Hauerwas dan lain sebagainya. Virtue singkatnya merupakan sebuah kebajikan yang menuntun karsa, pikiran, dan laku kita agar hidup ini bisa mekar demi kebaikan bersama. Dan salah satu virtue terbaik yang ingin kita hayati, kita lakoni adalah persahabatan, friendship, filia. Pada tanggal 31 Juli 2021 yang lalu, sahabat saya Richard Topping, presiden dari Vancouver Theological School, mengirimkan sebuah tautan dari majalah Christian Century yang berjudul My Husband and I Moved to be Near Friends. Suamiku dan aku pindah mendekati para sahabat kami. Itu judul dari artikel yang ditulis oleh Heidi Haverkamp, yang bertutur tentang keputusannya bersama dengan suaminya untuk pindah dari Illinois ke Indianapolis hanya karena mereka ingin tinggal dekat dengan para sahabat mereka. Dan keputusan itu kemudian direfleksi oleh Heidi, dibenturkan pada apa sebenarnya alasan manusia modern ini ketika mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Ada 1001 alasan, tetapi usaha untuk menjadi lebih baik hidup ini ternyata kerap kali diperjuangkan tanpa mempertimbangkan satu faktor yang maha penting, yaitu sahabat atau persahabatan. Heidi kemudian bertanya, but what if relationships are at the very heart of the good life? What if our happiness depends primarily on the quality of our relationships? Nah, di bagian akhir tulisan singkat itu, Heidi kemudian berkata, dan saya akan menerjemahkannya kepada Anda, buat Anda, dia berkata begini, saya menulis semua ini tentang persahabatan sebagai seorang introvert. Bahkan saya menulis sebuah buku tentang kekuatan keheningan. Tetapi perbedaan utama antara keheningan, solitude, dan kesepian, loneliness, adalah sebuah perasaan terhubung dengan orang lain. Rasa memiliki sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Bahkan ketika Anda sendirian. Ada banyak cara untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup ini. Yang paling penting dan paling mudah mungkin hanya menghabiskan waktu menikmati hubungan dan persahabatan kita. Allah berkata kepada Adam di taman, tidak baik bagimu untuk seorang diri. Yesus berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Saat ini, kata Heidi, ketika begitu banyak orang bergumul dengan keterasingan akibat pandemik ini, mungkin ada baiknya bagi kita semua untuk kembali pada nilai-nilai paling sederhana untuk kehidupan manusia yang baik, kehidupan Kristen yang baik. Bahwa kita hanya menyediakan waktu untuk bersama satu sama lain. Bukan untuk alasan apapun selain untuk bahagia bersama. Nah, Heidi Haverkamp berkata, pentingnya kembali pada nilai-nilai paling sederhana untuk kehidupan manusia yang baik, kehidupan Kristen yang baik. Nah, tentu yang dia maksudkan di sini adalah satu dari banyak kebajikan atau virtues Kristen, yaitu persahabatan. Di masa murung pandemi ini, setiap orang
dibetot masuk ke dalam rumah mereka masing-masing. Entah dia kemudian berubah menjadi sebuah keheningan atau kesepian. Entah itu solitude atau loneliness. Secara ragawi kita dipaksa untuk terisolasi dari sesama, dari para sahabat kita. Dulu menjadi sahabat berarti dia yang dulu asing kini menjadi karib. Sekarang kita mengalami sebuah arus balik yang aneh, yang ganjil. Para sahabat kita justru menjadi dia yang dulu karib kini menjadi asing. Para sahabat ternyata sekaligus menjadi orang-orang asing bagi kita. Mungkin memang kita perlu menemukan cara-cara baru untuk bersahabat dan menyahabati orang lain di masa aneh ini. Mungkin kita perlu menangkap kesempatan-kesempatan baru yang kreatif untuk memelihara persahabatan kita. Atau sebaliknya, lebih tepat kita berkata, kita perlu ditemukan kembali oleh anugerah Allah itu. Kita perlu ditangkap oleh rahmat ilahi itu. Kita perlu dikejutkan ulang oleh sang sahabat. Allah persahabatan itu. Deus amicitia est. Yang kasih penyahabatannya itu selalu turah dan tidak pernah habis tergali. Nah, rupanya ketegangan antara sahabat dan orang asing dalam rengkuhan rahmat ilahi ini diperlihatkan dengan begitu apik di dalam teks bacaan kita, Ibrani 13 ayat yang pertama dan yang kedua. Dan secara sengaja saya meminta seorang mahasiswa untuk membaca dalam bahasa Yunaninya, sebab tercerminlah keindahan, ketegangan antara sahabat dan orang asing itu di dalam dua ayat ini. Di dalam ayat yang pertama, umat Allah dinasihati untuk memelihara kasih persaudaraan, Philadelphia. Sementara di ayat yang kedua, mereka didorong untuk tak lupa memberi tumpangan kepada orang yang dimaksud adalah orang asing, Philoxenias. Nah, ada dua catatan yang ingin saya berikan di sini. Yang pertama, akar kata philos, bersahabat, dipergunakan di kedua ayat ini. Yang pertama, untuk menyahabati para saudara, Philadelphia. Dan yang kedua, untuk menyahabati orang asing, Philoxenia. Nah, mungkin saudara, saudara dan orang asing ini bukan dua kategori sesama dalam hidup kita. Sebagian kecil menjadi saudara dan mayoritas yang lain menjadi orang asing. Bagi saya, keduanya adalah orang-orang yang sama. Seorang pribadi di hadapan wajah saya adalah sekaligus saudara dan sekaligus orang asing. Dan ini ketegangan pertama yang kita temukan di dalam dua ayat ini. Catatan kedua saya adalah bahwa ketegangan yang tampil di sini rupanya diatasi bukan dengan membenturkan sahabat dan orang asing itu atau mengkategorisasikan manusia di hadapan kita menjadi orang asing dan sahabat, melainkan justru dengan merengkuh keduanya ke dalam penyahabatan. Sebab baik Philadelphia maupun Philoxenia sama-sama menampilkan philos itu, penyahabatan itu, sebagai sebuah keutamaan, baik kepada saudara maupun kepada orang asing, yang bagi saya setidaknya adalah orang yang sama. Kita tidak memiliki sebuah kemewahan untuk menentukan apakah seseorang itu kita anggap sebagai sahabat atau orang asing. Sebab toh kita harus menyahabati orang asing. Sebab pada satu kala sebelum kita saling berkenalan, kita semua adalah orang asing. Istri saya pada suatu kali adalah orang asing bagi saya. Dan kini menjadi sahabat. Maya Angelou berkata dalam bukunya Letter to My Daughter, I learned
that a friend may be waiting behind a stranger's face. Aku belajar bahwa seorang sahabat mungkin menanti di balik wajah seorang asing. Nah, saudara-saudara, dengan mengakui bahwa seorang sahabat sekarib apapun ia tetaplah seorang asing yang tidak pernah dapat kita genggam bagaikan sebuah properti, kita menghormatinya terus-menerus dengan rasa takjub berjarak. Sebaliknya, dengan mengakui bahwa seorang asing sejauh apapun ia dapat menjadi sahabat yang ingin kita dekati, ingin kita karipi. Kita menghasratinya dengan gairah persahabatan itu. Yang satu, sahabat yang tetap menjadi asing itu, membuat kita selalu diundang untuk making the familiar strange. Dan yang lain mengundang kita untuk melakukan ini, making the strange familiar. Dan kedua wajah tersebut menyatu tampaknya di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Teologi Kristen senantiasa terombang-ambing dalam kegelisahan untuk menyapa Kristus, entah sebagai sang sahabat atau sang asing. Sebab dia memang keduanya. Kristus yang berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat, Yohanes 15 ayat 15. Rupanya juga adalah dia yang berkata, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Jadi rupanya Philadelphia dan Filosenia adalah dua tindakan, dua laku dari satu penyahabatan, satu virtue persahabatan yang sama. Hari ini kita berefleksi bersama bahwa melalui Kristus sang sahabat dan sang asing itu, di dalam kuasa Roh Allah mengundang kita untuk menjadikan persahabatan itu sebagai laku kebajikan kita setiap saat. Maka harapan saya adalah semoga ia menjadi sebuah virtue yang menuntun komunitas kita, STFT Jakarta di masa murung ini. Di dalam Kristus kita memperoleh kekuatan untuk meneladani sahabat pendosa dan pemungut cukai itu, yaitu Kristus. Saya ingin menutup dengan sebuah kutipan dari dosen pembimbingnya ketua kita, Ibu Septemi, ketika menjalani studi doktoral, yaitu Dana Robert dalam bukunya Faithful Friendship. Dia berkata begini, being friends with Jesus is hard work. For when followers of Jesus walk beside him, he leads them in directions they would rather not go, into neighborhoods they would rather avoid, and to meet other friends of his they might not normally know. Bersahabat dengan Yesus adalah kerja keras. Karena ketika para pengikut Yesus berjalan di sampingnya, ia menuntun mereka ke arah-arah yang tidak ingin mereka tuju. Menuju lingkungan-lingkungan yang lebih suka mereka hindari. Dan untuk bertemu sahabat-sahabatnya yang lain, yang lazimnya tidak mereka kenal. Nah, kiranya Kristus yang semacam itulah yang memberkati sahabat sekalian. Memberkati persahabatan Anda semua. Memberkati hari-hari murung kita. Amin. Itu refleksi saya untuk menuntun kita memasuki tema persahabatan, dan kepada kita diberikan sebuah kesempatan untuk mendiskusikan, merefleksikan bersama-sama di dalam kelompok breakout room. Dan bolehkah saya meminta Dina untuk men-sharingkan panduan dalam breakout room tersebut? Iya Pak, terima kasih Pak Yos sebelumnya. Teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi sharing bersama di dalam kelompok. Dan ada dua pertanyaan panduan yang disiapkan oleh Pak Yowas yang kiranya bisa kita diskusikan atau percakapkan dalam kelompok.
KSR Pujo akan membagi kita ke dalam beberapa belas kelompok karena kita ada 156 orang. Jadi pertanyaan yang akan kita bicarakan di dalam kelompok adalah yang pertama, selama masa pandemi ini, apakah Anda merasakan ketegangan antara dia yang dulu asing, kini menjadi karib, dan dia yang dulu karib, kini menjadi asing? Bagaimana perasaan kita? Di situ kita bisa bercerita nanti, teman-teman, di breakout room. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah STFT Jakarta dapat mengembangkan kebajikan persahabatan di masa pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu langsung secara ragawi? Lalu apakah ada usul untuk mengembangkannya? Nah, dua pertanyaan ini dapat kita bicarakan, kita percakapkan di breakout room selama 15-20 menit. Dan teman-teman disilakan untuk masuk ke dalam breakout room. Apa sudah siap, Kak Esther? Saya usul di screenshot pertanyaannya. Iya, betul, Pak. Teman-teman boleh screenshot. Nanti mungkin Kak Esther juga akan copy di broadcast juga supaya memudahkan teman-teman. Oke. Baik. Ada 10 room ya, dan tolong diingat roomnya mana sehingga nanti kalau terlempar Anda masuk lagi, saya bisa memasukkan di room yang sama. Saya buka ya, jadi selama 20 menit. Terima kasih. Mari silakan. Oke, teman-teman, kita sudah bergabung di sini. Ayo masih ada di sini ya. Oke, teman-teman, terima kasih tadi sudah berdiskusi dan sharing di dalam breakout room. Mungkin banyak yang waktunya kurang juga ya. Di kelompok saya waktunya kurang, belum banyak yang bisa bicara. Tapi saya memberikan kesempatan kepada teman-teman, tidak semua, hanya beberapa saja, untuk bisa sharing apa yang kalian bicarakan tadi di kelompok terkait dengan dua pertanyaan panduan tadi. Silakan, siapa aja, nggak usah ditunjuk-tunjuk ya. Siapa aja yang mau, silakan teman-teman. Ken udah siap tuh, Ken. Francisco Ken, mana Francisco Ken? Iya, Kak. Silakan, Ken. Oh ya, terima kasih, Kak. Jadi karena adanya kayak transisi dari masa SMA ke perkuliahan, karena ada beberapa anak baru juga tadi di breakout room, terus karena adanya transisi dari masa yang tadinya biasa aja ke masa pandemi COVID ini, itu kita harus beradaptasi, kita harus ikut bertransisi juga. Kayak misalnya anak-anak yang baru mulai di semester 1 ini harus mulai beradaptasi dari yang biasanya ketemu sama teman tiap minggu di SMA, dekat sama teman, ketemu tiap hari gitu kan di sekolah, tiba-tiba mereka harus pindah komunitas, tiba-tiba gini. Terus ada juga pengalaman dari KTMI yang jadi nyaman berolahraga di kampus. Jadi kayak yang tadinya selalu rame, tiba-tiba jadi kosong. Itu kita harus adaptasi sama keadaan baru. Kayak teman-teman ini juga, kita juga harus adaptasi, karena waktu itu kan pasti berubah. Jadi kayak orang itu nggak mungkin ada selalu bersama kita gitu. Jadi kita juga harus adaptasi dengan keadaan baru, dengan komunitas baru. Jadi meskipun teman kita sudah istilahnya kita sudah berganti ke komunitas, kita harus bisa mencari kenyamanan baru gitu. Jadi kita harus bisa beradaptasi juga. Untuk yang nomor 2-nya itu, kami tuh ketemu titik tuh di ini, adanya poin keterbukaan sama komunikasi yang bisa ditemukan di dalam sharing. Contohnya mungkin tadi dikasih itu ada dari sharing pengalaman, terus ada sharing di asrama yang biasa setiap hari Senin itu dirasa bisa membuka komunikasi gitu. Jadi kita bisa yang tadi itu kayak mencari kenyamanan baru itu bisa lewat sharing. Kita juga bisa tadinya yang renggang itu kayak nggak enak buat ngechat karena udah lama ngechat, karena kitanya semakin sering komunikasi dan kita juga terbuka satu sama lain, itu bisa membantu kita buat menemukan kenyamanan yang baru itu. Kita bisa lebih beradaptasi dengan adanya wadah yang dibuat oleh kampus itu. Mungkin itu, Pak.
Terima kasih Ken untuk sharingnya. Silakan teman-teman yang lain. Di kelompok saya ada Tio, bisa sharing. Silakan Tio. Oke, baik. Ya, terima kasih waktunya. Ya, kalau dari sharing kami, ada juga yang bersyukur, maksudnya tetap bersyukur di keadaan seperti ini karena jadi lebih banyak waktu ke orang-orang terdekat, ke keluarga, terutama orang rumah, bisa lebih banyak juga berinteraksi dan lebih dekat ke teman-teman kampus ya, apalagi yang baru. Dan tadi ada juga mahasiswa baru 2021 cerita di asrama asrama online tidak mengurangi rasa asrama itu karena tetap masih ada kegiatan-kegiatan positif juga yang bisa menghibur lelahnya Zoom online kampus. Lalu yang kalau nomor 2, tadi kami juga belum sempat membicarakan, tapi sudah banyak terlintas dari cerita yang menceritakan nomor 1, yang saya simpulkan. Pertama, kita membangun chemistry satu sama lain, dan yang kedua, jangan menjauhi persekutuan atau pertemuan Zoom di ISTFT Jakarta, karena dengan cara kita ikut online Zoom seperti ini, kita mengenal meskipun hanya cuma melihat wajah gitu. Jangan sampai nanti sudah di Zoom tidak pernah aktif, tidak pernah ikut, nanti pas masuk nggak kenal, ini siapa ya, ini ibu mana gitu. Jadi semakin apa ya, jadi maksudnya semakin harus lebih aktif lagi ikut Zoom maupun pertemuan-pertemuan lain. Terus juga jangan pernah merasa sendiri dan asing dalam grup WhatsApp angkatan. Aktiflah bicara, menyapa satu dengan yang lain, saling tanya tugas atau saling tanya kabar. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Tio Fani untuk sharingnya. Mungkin bisa 2 orang lagi ya. Siapa silakan? Kak, dari kelompok kami. Iya, Kiesa. Kalau dari kelompok kami sih mungkin sama dengan teman-teman yang lain. Tapi yang kalau pertanyaan nomor 2 tentang usul dan saran, kami nggak ada usul atau saran karena menurut kami hanya mau mengapresiasi aja. Jadi kami mau mengapresiasi setiap program yang udah dibuat di kampus SFT, soal asrama online gitu-gitu, karena kami sadar bahwa nggak semua kampus teologi bisa buat asrama online kayak gini. Dan menurut kami, melalui asrama online juga kan kedekatan tuh lebih jauh terbangun daripada yang onsite. Beberapa teman pernah ngomong, tadi sempat sharing kayak gitu. Karena ketika onsite dan online itu ada sedikit perbedaan-perbedaan gitu. Jadi begitu sih Kak, aku cuma mau nambahin aja. Terima kasih Kiesa untuk sharingnya. Satu lagi dari teman-teman? Oke, dari Kak Ratna. Terima kasih, Dina. Teman-teman semua, saya berbagi percakapan kami di breakout room tadi, dan kami menemukan memang pengalaman dalam perjumpaan dari yang akrab menjadi asing, kemudian yang asing menjadi akrab. Sebagian besar kami bercerita tentang pandemi ini, bagaimana kita menemukan teman-teman baru yang dulunya asing, yang dulunya tidak pernah dibayangkan. Lalu ketika berjumpa di kampus misalnya, kita bertemu komunitas baru dan mereka menjadi bagian yang paling dekat pada saat kita berada pada siara studi di kampus pada masa pandemi ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketika pengalaman dari yang akrab itu menjadi asing. Jadi ada teman-teman yang bercerita bahwa menjadi asing bukan cuma karena pandemi, tapi ada persoalan-persoalan yang melukai persahabatan itu sendiri. Jadi ada kekecewaan yang mendalam, ada sikap-sikap dalam persahabatan yang sebenarnya tidak diharapkan terjadi, tapi kemudian itulah yang membangun jarak. Jadi yang semula akrab kemudian menjadi asing karena ada sikap yang sangat melukai
satu dengan yang lain. Nah, yang ketiga adalah kami belajar dari Pak Iwa sendiri yang mengatakan bahwa di masa pandemi ini dia belajar bersahabat dengan dirinya sendiri. Di mana tahun-tahun sebelumnya begitu asing dengan diri sendiri dan sibuk dengan dunia luar. Tapi ketika pandemi mengajarkan untuk kembali sadar bahwa menjadikan diri sendiri sebagai sahabat itu juga hal yang sangat baik dan sangat menolong di masa-masa yang murung ini. Pertanyaan kedua, untuk Civitas, kami sebagian besar memang mengusulkan untuk tetap mengembangkan suasana persahabatan di kampus. Pengalaman teman-teman mulai masuk di sini, berjumpa dengan Civitas ini, merasakan sungguh keramah tamahan, keterbukaan, dan bahkan ada satu teman kami yang bukan bagian dari Civitas STFT Jakarta, tapi dia mau ikut acara ini. Dia mengakui bahwa dia sering ikut acara di STFT, misalnya kuliah Kalam dan Kala itu, dan dia merasa diterima di kampus ini. Karena itu dia berharap bahwa apa yang sudah ada di kampus ini itu terus ditumbuhkan, terus dikembangkan, dan dalam momen pandemi ini kiranya itu tidak berkurang, dan malah rasa persahabatan kita itu menjadi semakin kuat. Ini tambahan saya, Dina, untuk hasil diskusi di kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Ratna. Terakhir mungkin dari Kak Temi kalau mau sharing, atau Kak Esther Pujo atau Kak Novi, boleh kalau bersedia. Saya bukan tidak bersedia, tapi saya bakal banyak ngomong yang belum pernah aja kali. Makasih Dina. Kita ngomong jurnal aja ya Kak. Oke, ada yang lagi mau berbicara? Kak Novi kali, pas ulang tahun kan? Iya, silakan Kak Novi. Iya. Tadi sih ada usul di kelompok kami. Usul itu sempat dulu, mungkin kalau Kak Esther ingat, kita pernah ngobrol-ngobrol ya, Kak Esther pengen sekali-sekali kita buka Zoom, terserah siapa aja boleh masuk dan mau ngobrolin apa. Ternyata itu tadi dilontarkan di kelompok kami. Boleh nggak kalau misalnya kita membuka Zoom yang bebas, siapapun boleh masuk, tapi itu bukan wajib, artinya siapa yang memang mau masuk, ngobrol, ngalur ngidul, dan sebagainya. Jadi sudah saya catat, dan nanti tinggal kami coba olah kapan waktunya. Tetapi ini usul yang baik ya. Jadi teman-teman tidak masuk bukan karena sedang mau diskusi mata kuliah dan sebagainya, tapi ngobrol macam-macam, silakan aja. Nanti kita akan umumkan, gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Novi. Ya, tadi juga di kelompok saya ada juga masukan seperti itu ya. Lebih banyak percakapan di Zoom juga. Jadi mungkin ini nanti bisa kita lanjutkan teman-teman. Baiklah. Untuk refleksi kita sudah selesai. Teman-teman, sebagai informasi, Pak Yo sudah kirim di chat box untuk file refleksi beliau tadi. Jadi teman-teman boleh download supaya bisa dilihat, dibaca kembali kalau teman-teman mau membaca kembali. Ya, mari kita lanjutkan dengan berdoa syafaat. Kita satukan hari kita, mari kita doa. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sahabat, kami ucap syukur atas rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami. Kami berterima kasih ya Bapa untuk cerita dan kebersamaan yang sudah kami alami tadi bersama para sahabat kami.
Kami juga bersyukur ya Allah untuk kesehatan yang masih kami rasakan hingga siang hari ini. Ya Allah, kami berdoa untuk relasi persahabatan yang terjalin di antara kami, khususnya Civitas STFT Jakarta. Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, kiranya kasih-Mu tetap menjadi dasar dalam persahabatan ini, sehingga kami bisa tumbuh menjadi komunitas yang saling menopang dan menghidupkan. Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan penggunaan teknologi ini ya Bapak, kami turut berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang jauh berada di pelosok dengan keterbatasan sinyal dan jaringan, kiranya Engkau menguatkan mereka, dan pakailah kami untuk menjadi berkat dan penyemangat bagi mereka di situasi sulit ini. Kami juga berdoa untuk relasi-relasi persahabatan yang baru tumbuh terjalin dalam beberapa waktu ini, baik di dalam asrama maupun ruang-ruang kelas. Kiranya hikmat-Mu menuntun kami bersama untuk mengeratkan dan menguatkan relasi persahabatan ini, agar kami dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik ya Bapak. Tak lupa juga kami mendoakan dosen kami tercinta, Kak Novisine, yang hari ini sedang bersukacita karena pertambahan usia yang ia alami. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna baginya ya Bapa, dan berkatilah Kak Novi dalam segala tugas dan tanggung jawab yang ia lakukan, baik di kampus, gereja, maupun masyarakat. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Bapa. Kami menyerahkan permohonan-permohonan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, refleksi kita bernyanyi lagu Kasih Persaudaraan. Kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Dalam kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia.
Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam-Mu, jadikan kami saksi kehadiran-Mu. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam-Mu, jadikan kami saksi kehadiran-Mu. Mari kita tutup ibadah dan pertemuan kita pada saat ini dengan menerima berkat dari Tuhan, dan saya akan sampaikan berkat yang ditulis oleh Eli Rand dengan memodifikasinya di sana sini. Terimalah berkat Tuhan. May we have wisdom to know when to be quiet and listen, courage to be vulnerable and share our story, understanding when we feel hurt, eyes to see ways we can be a better friend, bravery to share honestly and openly, the capacity to love selflessly and forgive unconditionally, words to share when we feel wronged, ears to hear how we have wronged, hope as we seek new and meaningful friendships, grace when it's time for a necessary ending, patience to restore broken relationships. May we seek connection, beauty, and goodness instead of gossip, judgment, comparison, jealousy, or isolation, with bravery, compassion, and grace. May God, the Holy Friendship, embrace you today, tomorrow, and until we meet again. Amen.